Richard Eliezer, terpidana pembunuhan Yosua Huta Barat, hari ini dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Ini adalah tindak lanjut terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis Eliezer 1 tahun 6 bulan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kemenkumham dan LPSK mengenai proses eksekusi Eliezer. LPSK akan memastikan keamanan Richard Eliezer selama berada di Lapas Salemba. Perlindungan secara fisik diberikan pada Eliezer sejak dieksekusi ke Lapas Salemba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bilang Eliezer akan ditempatkan di kamar khusus di Lapas Salemba, dan kita akan bahas hal ini bersama dengan Rika Aprianti, Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, serta Maneger Nasution, Wakil Ketua LPSK. Selamat petang Bapak dan juga Ibu. Selamat petang Mbak Rika. Petang Mbak Rika. Selamat petang Bapak. Saya ke Ibu Rika dulu yang terhubung melalui sambungan telepon. Ibu Rika, ini berada di Lapas Salemba ya Bu ya. Jadi Eliezer ini sudah dipindahkan ke kamar khusus. Ya, saat ini Richard Eliezer tadi sampai mungkin sekitar jam 3 dari Kejaksaan, dieksekusi di Lapas Salemba, Lapas kelas 2 Salemba, dan melakukan beberapa rangkaian kegiatan, yaitu pendaftaran atau registrasi, karena per hari ini Richard Eliezer berubah statusnya dari tahanan menjadi narapidana Lapas kelas 2 Salemba. Dilakukan pemeriksaan kesehatan juga, dan saat ini sedang dilakukan asesmen oleh PK Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara. Begitu Mbak. Mbak Rika, kamar khusus kan ditempatkan untuk Eliezer. Kamar khusus itu apa sih Pak? Gini, seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa kami akan mengakomodir permintaan ataupun rekomendasi sebagai bagian dari kerjasama dari LPSK dan juga penegak hukum lainnya, dalam hal ini Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor. Ya, pertimbangan kamar khusus itu adalah mungkin salah satu adalah pertimbangan keamanan. Selain juga pemenuhan terkait dengan pembinaan, hak-hak dasar dan juga hak-hak bersyarat Richard Eliezer sebagai narapidana, sebagai warga binaan Lapas kelas 2 Salemba. Jadi di kamar khusus itu hanya ada satu orang, Eliezer sendiri? Ya. Jadi di kamar khusus itu Mbak Rika hanya Eliezer sendiri yang ada? Atau ada napi lain? Ya, yang pasti gini, kita akan kasih pengamanan yang memang sesuai dengan tingkat pengamanan yang dibutuhkan. Bisa jadi bisa sendiri ya, yang pasti kita ini kan akan ada asesmen, dan juga yang pasti kita akan mengikuti masukan atau rekomendasi dari LPSK karena statusnya Eliezer ini kan adalah GC di bawah perlindungan LPSK. Oke, nah kalau ditempatkan di kamar khusus, ini tetap boleh kalau misalnya ada pihak keluarga yang akan membesuk atau menjenguk Eliezer? Yang pasti begini, karena tadi kami sudah sampaikan Eliezer ini adalah di bawah perlindungan LPSK, tentunya kita akan berkoordinasi dan juga mendapatkan rekomendasi dari LPSK. Oke, jadi memang ini adalah bagian dikunjungi itu adalah bagian hak dari Eliezer sebagai warga binaan. Oke, jadi harus tetap meminta izin terlebih dahulu kepada LPSK atau berkoordinasi ya. Rekomendasi ya. Iya. Saya tanyakan ke Pak Maneger. Pak Maneger, Wakil Ketua LPSK. Jadi kalau misalnya ditempatkan di kamar khusus itu, jadi terus ada koordinasi setiap hari ya yang dilakukan LPSK juga dengan lapas. Pak Maneger? Pak Maneger? Oke, saya ke Ibu Rika lagi. Ibu Rika, kalau hari ini kan Eliezer tadi sudah dicek kesehatannya semua baik, dan artinya sekarang sudah pindah ya ke kamar itu ya? Belum, sekarang masih belum. proses asesmen oleh PK Bapak. Biasanya proses asesmennya memakan waktu berapa lama Mbak Rika? Nanti kita tunggu, karena memang kan ini kan asesmen ini adalah menggali ya kondisinya yang bersangkutan. Sekarang ini bagian dari kita akan memberikan pembinaan seperti apa kepada Eliezer dan hal-hal yang terkait dengan hak-hak dasar maupun hak-hak bersyaratnya Eliezer. Oke, Mbak Rika, tadi kan Mbak Rika bilang kalau di kamar khusus ini juga ada CCTV ya, pokoknya di monitor khusus. Nah, artinya di monitor khusus ini apakah ada CCTV-nya? Jadi setiap gerak-gerik Eliezer ini selalu mendapatkan pengawasan? Yang pasti begini,
kami akan menyampaikan setelah hasil asesmen ini seperti apa. Yang pasti sekali lagi keywordnya adalah bahwa kami berkoordinasi bekerja sama dengan LPSK dan kami akan memenuhi sesuai dengan rekomendasi LPSK karena memang Eliezer ini kan adalah GC sekali lagi. Semua hal yang terkait dengan pengamanan, pembinaan dan hak-hak lainnya akan kita penuhi. Oke, saya tanyakan ke LPSK, Wakil Ketua LPSK, Pak Maneger, sudah dengar ya Pak suara saya? Siap, Mbak, siap. Ya, Pak Maneger tadi kan dari lapas bilang akan terus berkoordinasi dengan LPSK. Jadi koordinasi setiap harinya seperti apa yang dijalankan pada saat Eliezer sudah pindah nih ke lapas? Iya, kita sebetulnya dengan Kumham, khususnya dengan Dirjen Lapas kan sejak lama dan bekerja sama ya. Dan khusus berkaitan dengan pemindahan Richard dari rumah tahanan kemudian ke lembaga pemasyarakatan. Ini juga hasil diskusi kita, koordinasi kita yang cukup baik dengan teman-teman di Bu Rika dan kawan-kawan di Dirjen Lapas ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita tahu bahwa seperti yang disampaikan oleh Bu Rika bahwa Richard ini kan memang sebagai justice kolaborator. Mulai dari tahap awal di penyidikan sudah berlangsung dengan baik ya. Kemudian di penuntutan dan juga di persidangan ya, hakim sudah memutuskan. Oke. Dan jaksa penuntut umum kemudian juga tidak mengambil upaya hukum untuk melakukan banding termasuk Richard karena itu ingkrah dan hari ini kita bersyukur eksekusi pemindahan Richard dari rumah tahanan ke lapas itu kemudian kita lihat berjalan dengan baik. Artinya Pak Maneger ketika berada di dalam lapas kayak untuk makanannya Eliezer juga diperhatikan oleh lapas betul-betul sama seperti sebelumnya di rutan. Iya, harapan kita begitu karena seperti yang disampaikan oleh Bu Rika tadi sebetulnya kan sudah ada aturan tentang bagaimana pemenuhan hak seorang narapidana dengan status hukum sebagai justice kolaborator. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bu Rika, sebetulnya Kementerian Hukum dan HAM itu kan sudah pernah mengeluarkan peraturan menteri yang disebut dengan Permenkumham 7/2022. Antara lain di samping tadi Bu Rika menyebut, Richard itu ditempatkan di tempat khusus. Itu dalam bahasa gampangnya begini, untuk keselamatan Richard sebagai justice kolaborator. Idealnya kan tidak ditempatkan sama dengan pelaku yang lain. Atau kalaupun ditempatkan di tempat yang sama, itu punya tempat khusus yang tidak bertemu dengan pelaku yang lain. Nah kemudian yang kedua, ada hak-hak narapidana sebagai GC yang semestinya memang diberikan kepada Richard. Antara lain misalnya remisi, Mbak. Kemudian ada cuti jelang bebas, ada pembebasan bersyarat, kemudian ada asimilasi. Kalau misalnya untuk keluarga menjenguk Eliezer tetap diperbolehkan atau harus izin dulu LPSK? Iya, tetap diperbolehkan tentu. Kita berharap untuk kebaikan Richard itu tentu koordinasinya di samping dengan lapas. Dan lapas tentu kita LPSK dengan lapas tentu melakukan koordinasi dengan baik. Sekali lagi ini kita lakukan Mbak, itu demi kebaikan bersama, terutama Richard. Secara fisik misalnya ya, LPSK koordinasi dengan teman-teman lapas agar diberikan di samping tempat khusus juga sebetulnya kita akan melakukan pengawalan kan ya. Secara psikologis juga kita akan terus memperhatikan karena Richard ini kan masa perlindungannya itu kan kita sudah perpanjang Mbak, Februari kemarin untuk 6 bulan yang akan datang. Pak Maneger, kalau pengawalannya sendiri apakah ada menempatkan misalnya salah satu anggota LPSK untuk berada di lapas begitu atau mungkin memonitornya dari CCTV? Iya, Mbak. Kalau ini kan hak Richard sebagai justice kolaborator itu kan sudah kita perpanjang 6 bulan yang akan datang ya, sampai 6 bulan yang akan datang. Nah, yang kita perpanjang itu apa? Perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu Richard akan kita dampingi seperti di tahanan Mabes Polri di Bareskrim.
itu kan LPSK menempatkan personil itu 3 shift sehari. Nah ini juga kita koordinasikan dengan lapas bagaimana teknis pengamanan. Karena ini kan memang kalau pengamanan di dalam menjadi kewenangan dari teman-teman lapas. Tapi sekali lagi karena dia jadi GC, maka tentu LPSK akan melakukan koordinasi. Nah kemudian dia juga punya dapat hak psikososial kan Mbak. Hak psikososial itu sebetulnya selama ini kita fasilitasi penyediaan rohaniawan. Selama ini kita fasilitasi pendeta kepada yang bersangkutan agar ada penguatan secara spiritual. Ini juga terus kita lakukan, Mbak. Ya, LPSK tetap memberikan perlindungan bagi Eliezer yang sudah dipindahkan ke Lapas Salemba, tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak Lapas Salemba. Terima kasih Pak Maniger Nasution, Wakil Ketua LPSK, dan sebelumnya juga sudah ada Rika Aprianti, Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas.